Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 4 Juli 2026 dengan judul pemikiran mengenai pola hidup dan doktrin bagian kedua. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa dan mau mengampuni segala dosa kami karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Mari kita ikuti penjelasannya. Jika dipikir-pikir hanya ada dua sisi dalam perjalanan kehidupan, dalam terang atau dalam gelap. Alkitab menjelaskan hal itu dengan jelas, namun apakah terang itu? Banyak dari kita berperilaku seolah-olah doktrin yang benar atau bahkan pola hidup Alkitabiah adalah terang. Salah, Kristus adalah terang dan agama adalah petunjuk untuk mengarahkan kita berpusat pada hubungan kita dengannya. Dalam usaha untuk berpusat pada hubungan dengan Kristus, itulah tercakup masalah dosa dan solusi Tuhan terhadap masalah itu melalui salib Kristus. Baik doktrin maupun pola hidup hanyalah urusan sekunder. Bagaimanapun Anda dapat mempercayai semua doktrin yang benar dan menjalani pola hidup yang benar, namun tetap saja tersesat. Keselamatan berkaitan dengan hubungan Anda dengan Tuhan melalui Yesus. Doktrin bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk memahami Tuhan dengan lebih baik sehingga kita dapat mengasihinya dengan lebih efektif. Pola hidup merupakan sarana yang bahkan lebih jauh dari pusat iman. Reformasi kesehatan, misalnya, memungkinkan kita untuk memikirkan pikiran yang lebih jernih sehingga kita dapat memahami doktrin dan dengan demikian memahami Tuhan dengan lebih baik. Reformasi kesehatan juga memungkinkan kita memiliki kepribadian yang lebih baik agar kita dapat mengasihi sesama dan Tuhan dengan lebih sepenuhnya. Ternyata pandangan para pendiri Advent dalam hal pola hidup dan doktrin tidaklah setara. Itulah sebabnya mereka berupaya keras untuk merumuskan doktrin mereka secara tepat, sementara pada dasarnya mengabaikan sebagian besar soal pola hidup hingga kebutuhan dan krisis memaksa mereka untuk mengambil sikap. Umat Advent mengisi kekosongan akibat mengabaikan pola hidup dengan berbagai cara. Terkadang mereka menentukan sikap melalui pendalaman Alkitab dan konferensi ketika suatu krisis muncul. Tetapi di lain waktu Ellen G. White lah yang mengambil inisiatif dalam menentukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul dan menunjukkan bagaimana solusi itu sesuai dengan gambaran yang lebih besar, yaitu pekabaran 3 malaikat. Cara yang terakhir itulah tampaknya sering diambil dalam bidang-bidang seperti reformasi kesehatan, sementara cara yang pertama, seperti yang telah kita lihat, lebih mendominasi dalam penentuan sikap sehubungan dengan aspek-aspek seperti dinas militer dan persepuluhan. Karena Ellen G. White sering menerapkan asas-asas Alkitab pada kehidupan sehari-hari gereja dan para anggotanya, maka selama bertahun-tahun nasibnya semakin menjadi pusat pembahasan mengenai pola hidup Advent. Saat kita melihat perkembangan Adventisme mula-mula, kita perlu menyadari bahwa Ellen G. White memiliki peran ganda dengan lebih sedikit keterlibatan dalam bidang pembentukan doktrin dan lebih banyak dalam pengembangan pola hidup. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami lebih memahami bagaimana berbagai bagian dari iman agama kami saling berhubungan satu sama lain dan dengan kehidupan kami. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.